Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 2939. Dalam perjalanan pulang, Ryan menghubungi Roan melalui koneksi jiwa mereka. Sekarang karena mereka tidak berada di alam semesta lisan, mereka tidak bisa berkomunikasi dari mana saja. Batas jangkauan lama sekali lagi diterapkan. Namun, peningkatan terakhir mereka meningkatkan jarak koneksi mereka aktif menjadi 1 juta kilometer. Jangkauan ini masih sama bahkan setelah semua yang terjadi. Pada level mereka yang sebenarnya, akan sangat sulit untuk menjauh satu sama lain lebih jauh dari itu. Jadi, kau sudah mendengar tentang alam cahaya matahari, kan? Tanya Ryan. Roan mengangguk sambil terus terbang ke depan. Meskipun aku benci mengakuinya, keputusanmu untuk tetap tinggal di belakang untuk mengawasi Clifton membuahkan hasil. Batu Werdelem surgawi ini mungkin diperlukan untuk menyerap energi surgawi. Kami membutuhkan batu-batu itu untuk menyerap energi spiritual, jadi itu masuk akal. Oh, Ryan terkejut. Kupikir kau akan menolak ide memasuki alam cahaya matahari. Itu batu Werdelem surgawi, Roan menjelaskan. Jika bukan karena itu, aku pasti tidak akan mempertimbangkan ide ini. Pokoknya, ayo kita kembali dan kerjakan barang-barang kita. Lelangnya tidak lama lagi, jadi kita juga perlu bersiap. Baiklah, Ryan setuju dan mengakhiri pembicaraannya dengan Roan. Tepat setelah itu, dia menatap Rosa, yang masih tampak marah. Hei, gadis kecil, berapa lama lagi kau akan terus memasang wajah bayi yang marah? Aku bukan anak kecil. Rosa meledak sekali lagi. Aku sudah berusia 32 tahun. Aku hanya terlihat lebih muda karena kultivasiku, kau tahu itu. Hahaha, Ryan menikmati permainan dengan gadis itu. Selama ini, ia hanya peduli tentang kultivasi, batu spiritual, dan rencana untuk tumbuh lebih kuat dengan cepat. Gadis ini sedikit menyegarkan situasi. Baiklah, baiklah. Meskipun usia 32 tahun tidak layak disebut jika dibandingkan denganku, kau memang bukan anak kecil lagi. Rosa melirik Ryan. Sebaiknya kau serius. Ryan mengangkat bahu. Bukankah seharusnya dia menganggap Ryan sebagai tetua klan Gondel? Ya, kau sudah dewasa. Sekarang, karena suasana hatiku sedang bagus, mengapa kau tidak menunjukkan sedikit kemampuanmu kepadaku? Aku mungkin bisa memberimu beberapa petunjuk. Mata Rosa berbinar, dan dia segera setuju. Ya, tetua Jerry. Rosa menggerakkan energi spiritualnya, dan afinitas elemen anginnya mengumpulkan elemen angin dari lingkungan sekitar untuk mendukung kultivasinya. Ryan melihat itu dan memeriksa tubuh gadis itu dengan indera spiritualnya. Setelah mengamati beberapa saat, dia harus mengakui bahwa itu tidak seburuk yang dia kira. Teknik kultivasi seperti itu hanya bisa menjadi mimpi di alam fana alam semesta lisan, pikirnya sejenak. Tentu saja, dengan pengalamannya, dia melihat banyak kekurangan, meskipun dia bukan Roan. Waktu berlalu, dan Ryan membantu gadis itu saat mereka kembali. Pada suatu saat, Ryan menyusul Roan, yang awalnya mengabaikan tindakan Ryan. Namun, semakin banyak Ryan berbicara, semakin kesal Roan dengan kata-katanya. Kata-kata itu tidak sepenuhnya salah, tetapi dia masih melewatkan banyak hal yang tidak bisa diabaikan Roan. Sialan, hentikan itu. Dia benar tentang menggerakkan energi spiritual meridian ke-13 secara melingkar, tetapi kamu harus melakukannya dengan lebih halus. Si idiot ini lupa tentang jenis kelaminmu dan perbedaan bawaan antara meridian pria dan wanita selama kultivasi. Ryan tersenyum tipis dan tidak mengatakan apa-apa, hanya menonton. Lagi pula, Ryan tidak bisa dibandingkan dengan Roan dalam hal teknik kultivasi, jadi mengapa repot-repot membalas. 2 hari kemudian, si kembar akhirnya kembali ke klan Gondel. Tentu saja, mereka meninggalkan Rosa lebih jauh dan mengambil jalan yang berbeda darinya. Pada saat dia dikirim pergi sendiri, kecepatan kultivasinya hampir 2 kali lipat. Itulah efek dari Roan yang memperbaiki sendiri masalah teknik kultivasinya. Roan tidak mengatakannya, tetapi gadis itu juga memiliki beberapa bakat. Hei, bukankah dia sedikit mengingatkanmu pada Malaka? Komentar Ryan sambil tersenyum. Roan memejamkan matanya sejenak, dan bayangan gadis cerdas dari suku Faren muncul di benaknya sejenak. Ada banyak wanita dengan kepribadian yang sama di banyak alam semesta. Lupakan saja. Ryan mengangkat bahu. Baiklah.
Penampilan si kembar kemudian kembali ke rambut hitam dan putih mereka sementara kultivasi mereka sekali lagi ditekan ke tahap awal alam pembentukan yayasan. Akhirnya, mereka memasuki klan Gondel, langsung menuju aula misi, tempat mereka mengirimkan bahan-bahan kadal racun. Di permukaan, itulah alasan mereka pergi ke wilayah Sekte Parton. Pada hari yang sama, Ryan dipanggil untuk menemui Kuslau, tuannya, di klan Gondel. Kuslau senang karena Ryan mengambil misi lain dan pergi menjelajahi dunia, terutama kenyataan bahwa ia berhasil dalam misi yang sedikit di atas level Ryan di klan. Ia bahkan penasaran dengan Rowan, tetapi karena Rowan tidak pernah menunjukkan kekuatannya di depan umum, ia memutuskan untuk tidak menyebutkannya. Setelah kunjungannya ke Kuslau selesai, Ryan pergi menemui Suzumaki di restoran yang sama seperti biasanya. Ia menerima pesanan pil dan kembali ke kamarnya. Rowan tidak membuang waktu dan langsung meramu pil tersebut. Akhirnya, si kembar menghabiskan beberapa hari berikutnya untuk berkultivasi karena pil tersebut tidak seharusnya mudah dibuat. Baru setelah itu Ryan membawa pil tersebut ke Suzumaki. Ini pilnya, Ryan memberikannya. Dan ini pembayarannya, Suzumaki mengikutinya. Ia tidak punya alasan untuk meragukan Ryan lagi. Ia sudah meraup untung besar selama beberapa bulan mereka saling mengenal. Klien-klienku cukup tertekan, jadi aku pamit dulu. Pil-pilmu cukup terkenal. Tunggu sebentar, Ryan menghentikan Suzumaki sebelum melemparkan cincin spasial kepadanya. Ada permintaan yang ingin ku minta padamu. Tolong gunakan batu spiritual tingkat 4 ini dan belikan aku seikat rumput kelinci berapi dari klan. Gulma kelinci berapi. Suzumaki segera memeriksa ramuan itu di CD-nya. Wow, harganya 1000 batu spiritual tingkat 4. Transaksi kita belum memberimu semua ini. Ryan mengangguk. Aku berhasil mendapatkan sisanya dari tempat lain. Periksa spatial. Cincin. Suzumaki melakukan apa yang diminta dan tersenyum. Karena Anda mempercayai saya untuk menjalankan bisnis ini, saya akan melakukannya. Jangan khawatir, seperti biasa, nama Anda akan dirahasiakan. Terima kasih, Ryan senang mendengarnya. Setelah Suzumaki pergi, Ryan menghubungi Rowan. Dengan ini, kita sekarang memiliki ramuan jiwa mendalam dan rumput kelinci berapi. Rowan sudah bisa melihat pil itu terbentuk dalam benaknya. 3 item lagi yang harus diselesaikan. Bab 2940. Keadaan menjadi sedikit aneh di level bawah klan Gondel. Tubun Tubalcain dan kelompoknya, orang-orang yang diselamatkan Ryan dan Rowan di wilayah Sekte Parton, melaporkan kejadian yang terjadi di sana. Orang-orang yang mengelola mengejar para ahli klan yang berada di area tersebut tetapi tidak menemukan apapun tentang Ryan dan Rowan. Ketika Rosa kembali, dia ditanya tentang Ryan dan Rowan, atau Tom dan Jerry. Dia juga menceritakan semua yang dia tahu, bahkan temannya Sun Urpin. Satu-satunya hal yang tidak dia sebutkan adalah kejadian di Sunlight Realm di masa depan. Pada akhirnya, Tom dan Jerry menjadi misteri. Tidak ada catatan tentang anggota klan Gondel di atas alam inti dan alam penggabungan jiwa di area klan tersebut. Namun, sekali lagi, faktanya mereka diselamatkan oleh 2 orang dengan pakaian klan Gondel. Para petinggi tidak dapat mengerti mengapa seseorang berpura-pura menjadi anggota klan Gondel dan membantu orang-orangnya. Jawabannya tidak pernah muncul. Hari-hari terus berlalu, dan festival kerajaan pun tiba. Karena adanya festival di ibu kota kerajaan, semua kekuatan diundang, begitu pula organisasi, klan, dan sekte kecil lainnya. Tentu saja, klan Gondel adalah salah satu kekuatan tersebut karena mereka menguasai wilayah Trafil. Banyak kapal udara disiapkan untuk membawa para pembudidaya ke ibu kota kerajaan, dan meskipun begitu, tidak ada cukup kursi untuk semua orang. Ada juga formasi teleportasi, yang, sejujurnya, lebih baik daripada menggunakan pesawat udara dalam kasus para ahli tingkat tinggi yang mampu membelinya. Namun, ada hal tentang unjuk kekuatan, sehingga banyak pesawat udara itu. Hanya sedikit kultivator yang benar-benar menggunakan formasi teleportasi, seperti Ryan dan Rowan. Kota Kiev, juga dikenal sebagai ibu kota kerajaan. Jauh di tengahnya, orang bisa melihat istana raksasa yang membuat istana klan Gondel tampak seperti mainan. Kapal terbang dan pembudidaya dapat dilihat di mana-mana, dan suasana menjadi lebih hidup setiap menit. Festival besar dimulai hari ini. Asterisk Zush, 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 Zush. Di sisi timur kota, Anda dapat menemukan cabang Formation Masters Guild. Di sana,
Seseorang dapat menggunakan salah satu dari ratusan formasi teleportasi yang terhubung ke seluruh negeri. Namun, saat ini, jumlah orang dan ras lain yang datang jauh lebih banyak daripada yang meninggalkan kota. Asteris suara gede, suara gede. Asteris. Salah satu formasi teleportasi diaktifkan, dan tak lama kemudian, dua pemuda muncul bersama beberapa kultivator lainnya. Mereka semua mengenakan pakaian dan lambang klan Gondel, yang menunjukkan di mana formasi itu terhubung. Benar saja, dua pemuda di belakang kelompok itu adalah Ryan dan Roan. Ah, kita bisa saja naik pesawat, tahu. Kuslow bersikeras bahwa itu adalah acara besar yang tidak boleh aku lewatkan, keluh Ryan sambil meletakkan kedua tangannya di belakang kepalanya. Aku tidak peduli dengan acara itu, Roan tidak sependapat. Mari kita cari tempat tersembunyi dan ubah penampilan kita. Hal terakhir yang kita butuhkan adalah orang-orang mengganggu kita karena kultivasi kita yang rendah. Selain itu, jika seorang ahli alam transisi memeriksa kita dengan saksama, dia mungkin menyadari bahwa kita hanya menekan kekuatan kita. Baiklah, Ryan tidak mengeluh lagi sebelum mereka berdua meninggalkan persekutuan formasi. Tata letak kota itu secanggih klan Gondel, meskipun jauh lebih besar. Formasi sirkuit dapat dilihat di mana-mana dan digunakan dalam berbagai bentuk. Jika Ryan tidak tahu lebih baik, dia pasti akan mengira dia ada di film fiksi ilmiah dari bumi. Si kembar segera menemukan sudut yang relatif kosong dan menggunakan skill light dan divine bending milik Ryan untuk menghilang di sana. Tepat setelah itu, penampilan mereka berubah sekali lagi, dan Roan menggunakan ramuan lain untuk memberi mereka warna rambut yang berbeda. Kali ini, mereka memilih warna hitam biasa. Bukan warna hitam yang sama dengan rambut normal Roan, yang benar-benar hitam pekat, tetapi versi yang lebih terang dan lebih umum yang bisa ditemukan di mana saja. Begitu mereka selesai berganti, Ryan dan Roan melepaskan tekanan dalam kultivasi mereka, memperlihatkan alam inti tahap tengah dan alam penggabungan jiwa mereka. Ya, selama berhari-hari mereka harus menunggu di klan Gondel sebelum datang, Ryan dan Roan memperoleh lebih banyak batu spiritual, yang mereka gunakan untuk melangkah lebih jauh dalam kultivasi mereka. Meskipun demikian, jelas terlihat betapa lambatnya hal itu terjadi. Hal pertama yang mereka lakukan adalah mengunjungi toko perangkat komunikasi, atau singkatnya toko CD. Perangkat yang digunakan Ryan dan Roan dikeluarkan oleh klan Gondel, dan jika mereka tiba-tiba harus menyediakannya karena suatu alasan, akan aneh untuk menjelaskan kultivasi mereka yang jauh lebih tinggi. Meski begitu, mereka masing-masing membeli perangkat baru dan mendaftarkan nama baru, Asterix dan Obelix. Ryan tampaknya sedang dalam suasana kartun akhir-akhir ini. Baiklah, balai lelang itu dekat istana di sisi selatan, pusat kota. Lelang pertama, yang hanya menghitung batu spiritual, akan diadakan besok, jelas Ryan. Roan melihat ke arah kerumunan di sekitarnya. Bagaimana dengan hari ini? Dimulai hari ini, kan? Ryan mengangguk. Idenya adalah untuk memeriksa basis data keluarga kerajaan untuk akar Salite, yang tidak kami temukan petunjuknya di klan Gondel. Kita harus menggunakan waktu ini untuk masuk ke istana dan memeriksanya sendiri. Roan memejamkan mata sejenak lalu menggelengkan kepalanya. Ada cukup banyak ahli alam transisi di istana itu. Sehebat apapun kemampuanmu dalam membengkokkan indera surgawi, kita masih terlalu dekat untuk membengkokkan indera spiritual mereka. Aku tahu, pikir Ryan. Lagi pula, kultivasi kita terlalu rendah. Namun, akan ada acara yang berhubungan dengan keluarga kerajaan hari ini. Ini semacam kompetisi kecil, atau bisa dibilang semacam demonstrasi. Mereka menyebutnya kontes hadiah kerajaan. Jika kita menang, kita akan mendapatkan akses ke istana untuk mendapatkan beberapa hadiah. Kita bisa menggunakan kesempatan itu dan meminta untuk memeriksa basis data mereka. Patut dicoba. Roan tidak mengerti mengapa tidak. Ceritakan lebih banyak. Sekitar 1 jam kemudian, si kembar bergabung dengan kerumunan besar di depan istana kerajaan. Di sampingnya, banyak terminal telah disiapkan untuk berbagai kultivator yang ingin mengikuti kompetisi itu. Meski begitu, antreannya cukup panjang. Ryan dan Roan baru saja bergabung dalam antrean acak dan menunggu giliran. Namun, saat mereka hendak mendaftar, langit mulai gelap, dan puluhan ribu titik balok menutupi matahari. Kerumunan orang melihat ke atas, semuanya bersemangat. Sepertinya mereka sudah sampai, komentar Ryan sambil tersenyum.
Itu adalah pesawat udara dari 14 kekuatan yang mengendalikan 14 wilayah berbeda di negara Rusbaf. Tentu saja, si kembar dapat mengidentifikasi pesawat udara dari klan Gondel di campuran itu. Bab 2941. 2941 Daya Tarik Takdir. Di istana kerajaan, seorang wanita melihat keluar jendela dan tersenyum anggun. Seperti biasa, mereka benar-benar tahu cara membuat pertunjukan. Seorang pria berlutut di sampingnya, kepalanya tertunduk dan matanya terpejam. Mereka semua takut menunjukkan kepada orang lain bahwa mereka lemah. Ini semua tentang politik dan tipu daya. Mereka tidak layak mendapatkan perhatian yang mulia. Wanita itu tak lain adalah Ratu Rusbaf, Amelia Rusbaf. Ia bukan hanya seorang ahli alam transisi di tahap puncak, tetapi ia juga dianggap sebagai ahli terkuat di Rusbaf, bahkan melampaui mendiang raja, yang meninggal secara misterius sejak lama. Amelia menoleh ke bawahannya. Ayo kita keluar, Karev. Tidak baik membiarkan tamu kita menunggu. Di puncak istana kerajaan, terdapat panggung besar. Ratu muncul di sana beberapa menit kemudian, ditemani oleh Karev dan sekelompok anggota keluarga kerajaan lainnya. Dari atas, beberapa pakar lainnya turun dari pesawat mereka dan memberi penghormatan kepada Amelia. Di Kekaisaran Werdelem, situasinya sedikit berbeda. Meskipun orang menyebut mereka keluarga kerajaan bukanlah sesuatu yang ditentukan oleh darah. Sebaliknya, itu ditentukan oleh kecakapan. Namun, ada cara untuk menjamin kelangsungan pemerintahan seseorang, yaitu dengan menggunakan sumber daya yang dialokasikan untuk keluarga kerajaan. Berkat itu, keluarga kerajaan mampu mendidik para ahli mereka lebih baik daripada kekuatan lain di negara itu. Setelah ujian suksesi terjadi setiap 1000 tahun, seorang perwakilan Kekaisaran Werdelem datang untuk melaksanakan ujian, dan semua kekuatan utama di negara itu ikut serta. Keluarga kerajaan Rusbaf telah menempati posisi teratas 8 kali berturut-turut. Fakta bahwa Amelia dianggap yang terkuat di negara itu menunjukkan keuntungan yang diberikan oleh sumber daya tambahan dan teknik yang lebih baik. Selamat datang, semuanya, Amelia berbicara kepada para pemimpin berbagai kekuatan. Senang sekali melihat kalian di sini selama festival. Festival ini diadakan setiap 10 tahun sekali, yang tidak terlalu banyak bagi para ahli di level kami. Bagaimanapun, mari kita nikmati hari-hari berikutnya bersama-sama. Lelang ini pasti akan menghibur kalian juga. Dia kemudian berjalan ke tepi panggung dan melihat kerumunan di depan istana. Banyak ahli yang mendaftar untuk acara yang sama dengan si kembar, dan jumlah mereka terus bertambah. Sekarang, bagaimana kalau anak-anakmu sendiri ikut turun dan bergabung dalam perayaan? Seolah ada perintah, semakin banyak ahli mulai terbang turun dari pesawat udara di langit. Mereka dengan cepat menutupi area di depan istana kerajaan dan menambah antrean untuk mendaftar. Beberapa pekerja istana kerajaan keluar dan menambahkan lebih banyak terminal untuk digunakan oleh orang banyak, sehingga mempercepat acara. Sementara itu, Ryan dan Rowan sudah mendaftar dan mengamati situasi. Wah, banyak sekali orangnya. Rowan tampaknya tidak keberatan. Acara ini memiliki batas kultivasi di alam jiwa baru lahir. Namun, semakin rendah kultivasinya, semakin banyak ahli yang ada. Masuk akal jika ada begitu banyak ahli di sini. Semua orang, termasuk klan Gondel, ingin menunjukkan bahwa anak muda mereka juga mengalami kemajuan. Ryan mengangguk dan menunggu dengan sabar hingga waktu pendaftaran berakhir. Akhirnya, hampir 2 jam kemudian, semua orang yang ingin ikut serta menyelesaikan pendaftaran mereka. Para ahli melayang di udara dan tanah, semua orang melihat ke arah istana dengan ekspresi gembira. Tiba-tiba, suara seorang wanita bergema di seluruh ibu kota kerajaan. Itu adalah Amelia, yang menggunakan energi spiritualnya untuk membuat suaranya terdengar jauh dan luas. Masa depan negara kita tampak stabil saat aku melihat semua prospek yang sangat bagus di depanku. Namun, tradisi menyatakan bahwa hanya 10 dari kalian yang dapat mewujudkan salah satu keinginan kalian melaluiku. Jadi ini adalah kompetisi kecil kita. Dia melanjutkan, peraturan kontes hadiah kerajaan tahun ini adalah sebagai berikut. Seketika, CD semua orang menerima pesan. Ryan dan Rowan segera membuka CD mereka sendiri dan melihat aturannya. Kontes hadiah kerajaan, semua kultivator di alam jiwa baru lahir dan di bawahnya, atau ras cerdas di tahap 6 dan di bawahnya dapat mengambil bagian dalam kontes tahun ini. Dari semua peserta kompetisi ini,
10 orang akan menerima tanda khusus secara acak. Hanya mereka yang memiliki tanda ini yang dapat diterima di istana kerajaan dan menyampaikan permohonan kepada ratu. Tujuan, ada 10 platform terbuka yang mengambang di dekat puncak istana. Masing-masing dari 10 pakar yang awalnya diberi tanda harus berdiri di platform tersebut dan memilih kategori tantangan di terminal yang tersisa di sana. Dari sana dan seterusnya, siapapun dapat menantang 10 pakar yang diberi tanda. Jika mereka menang, mereka akan memperoleh tanda untuk diri mereka sendiri. Jika mereka kalah, mereka tidak akan memiliki kesempatan lagi untuk mencoba dan keluar dari kontes. Kontes akan resmi berakhir pada tengah malam. Mereka yang memegang tanda pada saat itu akan didengarkan keinginannya oleh ratu. Semua orang bingung dengan aturan ini. Aturan ini tampak cukup sederhana, tetapi ada satu masalah besar. Aku tahu apa yang kalian semua pikirkan, Amelia berbicara lagi, melihat ekspresi semua orang. Ada ratusan ribu peserta. Tidak cukup waktu bagi semua orang untuk mencobanya, dan itu benar. Tidak cukup waktu. Siapapun yang ingin menantang mereka yang memiliki tanda harus masuk ke platform sebelum yang lain. Setiap platform memiliki formasi perlindungan yang hanya menerima 2 ahli di dalam pada saat yang sama. Bagaimana kalian bisa masuk lebih dulu dan menantang ahli yang memiliki tanda? Itu masalah kalian. Kekuatan, uang, penipuan, aliansi, tidak masalah. Temukan cara kalian sendiri. Sederhananya, siapapun yang tidak memiliki tanda tersebut harus melawan yang lain atau mencari cara lain untuk menjadi orang berikutnya yang memasuki platform. Apa maksudnya? Itu berarti banyak yang mungkin mati pada hari ini, dan para pemimpin berbagai kekuatan di atas istana tampak cukup senang karenanya. Mereka semua ingin menonton pertunjukan itu. Jika Anda takut mati, yang harus Anda lakukan hanyalah tidak mendekati platform. Siapapun dapat langsung menyerah jika mereka ingin. Ryan dan Roan saling memandang dan menyipitkan mata. Ya, mereka memang kuat, tetapi bisakah mereka melawan semua orang dan masuk ke dalam salah satu platform? Itu akan konyol. Tidak diragukan lagi, banyak aliansi, terutama aliansi para ahli dari kekuatan yang sama, akan terbentuk di sini. Namun kekhawatiran mereka tidak bertahan lama. Asteris keriuhan. Asteris. Baik Cederean maupun Roan menerima pesan baru. Anda telah dipilih untuk menerima tag. Silakan menuju ke salah satu platform terbuka. Benar saja, kemampuan sistem untuk menarik takdir bekerja dengan baik seperti biasa. Ryan dan Roan mendesah sementara banyak mata tertuju ke arah mereka. Mereka mendapat tanda pengenal, tetapi mereka sekarang harus mempertahankannya hingga akhir kontes. Dan seperti biasa, tiket emas dan batu apapun diterima. Bab 2942 kategori. Ryan, Roan, dan 8 peserta lainnya terbang ke salah satu platform tempat terminal dapat ditemukan di dekat perbatasan masing-masing dari mereka. Kalian punya waktu 10 menit untuk memutuskan jenis ujian yang ingin kalian berikan kepada para penantang kalian, Sang Ratu menjelaskan dari atas istana. Ada banyak sekali kategori. Terkait pertempuran, terkait formasi, terkait jimat, terkait alkimia, terkait pengetahuan, terkait kultivasi, bahkan beberapa permainan ada di sana. Setelah Anda memilih satu, semua orang akan dapat melihat jenis yang Anda pilih dan dapat memilih arena Anda jika mereka merasa dapat menang melawan Anda, lanjut Amelia. Jika penantang menang, mereka akan memiliki waktu 10 menit lagi untuk memilih kategori dan harus mempertahankan tempat mereka dari sana dan seterusnya. 10 menit, waktu dimulai sekarang. Ryan dan Roan melihat terminal mereka masing-masing. Pilihannya memang luas. Amelia tidak bercanda ketika dia menyebutkan permainan. Alis Roan terangkat ketika dia melihat salah satu permainan. Papan medan perang, meskipun namanya berbeda, itu pada dasarnya adalah permainan yang sama yang dia mainkan di planet Sunkan. Dia sering menggunakannya untuk mengajari Ryan dan yang lainnya tentang strategi dan perang. Itu sangat membantu. Ryan dapat dikatakan sebagai ahli strategi yang sangat ulung saat ini karena Roan mengajarinya dengan permainan ini. Papan medan perang Kekaisaran Werdelem bahkan lebih lengkap dan terperinci. Papan itu dapat memproyeksikan medan perang di atas panggung, dan kedua komandan dapat menggunakan indera spiritual mereka untuk mengendalikan unit. Setiap pihak memulai dengan 10.000 unit, bukan hanya 1.000. Roan merasa cukup tertarik dengan papan itu. Akan tetapi, waktu yang tersedia untuk kontes hari ini sangat terbatas,
jadi aturan kecil ditambahkan ke permainan ini dan semua permainan lain yang tersedia. Anda tidak dapat menggunakan lebih dari 10 detik untuk melakukan gerakan berikutnya. Jika tidak, Anda akan langsung kalah. Selain itu, pertempuran tidak dapat berlangsung lebih dari 10 menit. Jika lebih dari itu, pemenangnya akan dipilih berdasarkan jumlah benteng yang ditaklukkan oleh masing-masing pihak. Jika jumlah benteng sama, pemenangnya adalah yang memiliki unit tersisa paling banyak. Roan tersenyum tipis dan memilih permainan papan medan perang tanpa ragu. Jika ia kalah dalam kategori ini, ia mungkin juga akan menceburkan diri ke dalam lubang dan tidak akan pernah keluar lagi. Seketika, Battlefield Board Game diproyeksikan ke platformnya. Pada saat yang sama, pilihannya dikirim ke CD semua orang sehingga para peserta dapat memutuskan apakah akan menantang Roan atau tidak. Banyak mata berbinar, para kultivator dan pakar ras lain yang tampak percaya diri dengan kemampuan berperang mereka. 10 menit belum habis, jadi belum ada yang bisa datang untuk Roan. Di pihak Ryan, dia juga melihat permainan yang sama. Namun, setelah melirik platform Roan, Ryan hanya mengangkat bahunya. Yah, Roan dijamin menang, jadi aku akan memilih sesuatu yang lebih menarik. Ryan dengan sabar memeriksa daftar itu sebelum sebuah ide muncul di benaknya. Kuslow sudah bisa menggunakan SWOT Intent meskipun dia hanya seorang Saint Realm expert. Belum lagi, dia juga berada di tahap keempat, SWOT Aura, sama seperti Roan dan aku. Ryan melihat sekeliling dan ratusan ribu peserta yang menunggu untuk memasuki platform. Tidak diragukan lagi lebih banyak dari anak-anak muda ini yang bisa menggunakan Weapon Intent juga, terutama anggota dari kekuatan besar. Mungkin aku bisa belajar sesuatu jika aku mencobanya, bagaimana menurutmu, Roan? Roan duduk di panggungnya, menunggu 10 menit berakhir. Ia melirik ke panggung Ryan dan mengangguk. Aku tidak melihat masalah dengan itu. Bagikan kenanganmu dari pertempuran itu sehingga aku juga bisa melihatnya. Ryan tersenyum dan memilih kategorinya. Pertarungan pedang lurus. Aturan, semua jenis energi dan elemen kultivasi tidak diperbolehkan. Pada akhirnya, Ryan membuatnya sehingga para penantang hanya bisa bertarung dengan ilmu pedang atau niat pedang mereka. Itu adalah tantangan keterampilan murni di mana kultivasi tidak membuat perbedaan. Tentu saja, ada orang-orang dengan teknik kultivasi tubuh, tetapi Ryan memiliki tubuh cahaya bintang Yin Yang, jadi dia tidak akan dirugikan oleh siapapun. Bus. Seketika, formasi di platform Ryan aktif, dan semua energi kultivasi dan elemen di dalamnya tersegel. Ryan dapat merasakan energi formasi menyelimuti tubuhnya, membuatnya mustahil untuk mengedarkan energi spiritualnya atau mengendalikan dan menyerap elemen. Ini menyenangkan, pikirnya dan ingin tertawa. Peserta lain di platform lain juga memilih kategori mereka sendiri. Seperti yang bisa dibayangkan, Ryan akhirnya menjadi satu-satunya peserta yang memilih kategori terkait pertempuran. Lagi pula, Anda harus mempertahankan posisi hingga tengah malam, dan saat itu bahkan belum tengah hari. Mereka yang melihat pilihan Ryan merasa seperti orang bodoh yang akan kelelahan jauh sebelum tengah malam tiba. Di salah satu platform, peserta memilih pengetahuan alkimia. Di platform lain, pria itu memilih keterampilan menjinakkan binatang buas. Ada 3 anak muda yang jelas-jelas tidak memiliki rasa percaya diri sama sekali dan akhirnya memilih permainan, seperti Roan. Mereka berharap akan cukup beruntung untuk menang sampai akhir. Permainan mereka, tentu saja, juga dimodifikasi sehingga tidak akan berlangsung lebih dari 10 menit. Ryan menatap seorang wanita muda berjubah merah di panggung yang berseberangan dengan miliknya. Karena Ryan juga seorang peserta, pilihan wanita itu dikirim ke CD-nya. Sejarah Semesta F974. Itu nama semesta ini di Kekaisaran Werdelem, benar saja, bahkan sejarah ditambahkan ke berbagai kategori. Dalam kasus wanita itu, terminal akan mengajukan banyak pertanyaan kepada kedua peserta untuk dijawab dalam jangka waktu tertentu. Akhirnya, semua platform telah memilih kategori mereka. 10 menit sudah habis. Amelia tersenyum. Semua orang yang ingin menantang pemegang tag, kalian dapat memasuki platform mereka sekarang. Kalian punya waktu hingga tengah malam untuk mendapatkan tag dan mempertahankannya. Begitu kata-kata Amelia berakhir, ratusan ribu peserta terbang ke panggung. Mereka yang bukan bagian dari kekuatan besar mengerti bahwa mereka harus bertindak sekarang. Jika kekuatan besar bergabung untuk melindungi panggung, mereka tidak akan memiliki kesempatan untuk menantang peserta di dalamnya.
Bab 2943 masih jauh jalannya. Suara sumbang, suara sumbang, suara sumbang, suara sumbang. Semua orang menggunakan teknik gerakan mereka dan melesat ke arah platform. Tidak ada serangan yang digunakan. Jika seseorang menghabiskan waktu sepersekian detik untuk menyerang orang lain, 100 ahli lainnya akan mengambil kesempatan itu untuk melompat ke depan. Ahli pertama yang memasuki setiap platform akan menjadi mereka yang memiliki reaksi dan kecepatan terbaik. Zash, Dor, 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 Dor. Roan melihat seorang pria melewati perlindungan formasi. Para ahli lain yang bersamanya semua bertabrakan dengan formasi perlindungan dan terpental kembali, beberapa bahkan menumpahkan darah karena tabrakan tersebut. Ya, aku berhasil. Pria itu menatap Roan dan melambaikan tangannya. Seketika, platform itu memproyeksikan 10.000 unit di sisinya, sesuatu yang tampaknya telah direncanakan pria itu sebelumnya. Kau memilih kategori yang sangat bagus, sayang sekali akulah yang masuk ke sini lebih dulu. Aku akan menggunakan permainan yang sama ini untuk bertahan sampai akhir setelah aku menyingkirkanmu. Seketika, orang itu menggerakkan pasukannya dan mengakhiri gilirannya, sambil tahu bahwa ia hanya punya waktu 10 detik untuk melakukan setiap gerakan. Anda mungkin ingin memberi. Sebelum dia selesai berbicara, pasukan Roan juga bergerak, meskipun mereka tampak lebih seperti melakukan gerakan bunuh diri sejak awal. Diam dan bermainlah. Mata lawan Roan berbinar, mengira Roan adalah pendatang baru dalam permainan ini. Hahaha, sesuai keinginanmu. Sementara itu, di platform Rean, seorang pakar dari organisasi Galapadian, organisasi yang mengendalikan wilayah Frisbee, memasuki platformnya. Sama seperti Roan dan yang lainnya, ratusan pakar lainnya bertabrakan di platform dan terpental kembali. Hahaha, pria itu mengeluarkan pedangnya dan menunjuk ke arah Rean. Dia bisa merasakan kultivasi dan afinitas unsurnya benar-benar tersegel, tetapi dia tampaknya tidak mempermasalahkannya sama sekali. Pertempuran tidak akan berlangsung lebih dari 10 menit, jadi bagaimana kalau kita menunggu sampai menit terakhir sebelum memutuskan ini? Mengerikan. Sayangnya baginya, Rean melesat maju dengan kekuatan ototnya sendiri, dan muncul di depan mata pria itu dalam sekejap. Maaf, tapi aku ingin menguji kemampuanku. Dentang. Orang itu hanya punya cukup waktu untuk mengangkat pedangnya sebelum pedang Rean berbenturan dengannya. Kekuatan tubuh cahaya bintang Yin yang milik Rean terlihat sepenuhnya, memaksa orang itu keluar dari arena seperti meteor. Untuk sesaat, semua orang yang menonton berhenti dan terdiam. Mereka dapat mengetahui dengan indera spiritual mereka bahwa Rean tidak menggunakan sedikit pun energi spiritual atau elemen. Lawan Rean berada di alam jiwa baru lahir, jadi meskipun orang itu tidak dapat menggunakan energi spiritual dan afinitas elemennya, dia seharusnya jauh lebih berpengalaman daripada Rean dan tahap awal alam inti dan fusi jiwanya. Namun, Rean mengirim orang itu terbang hanya dalam 2 detik setelah dia tiba. Betapa konyolnya itu. Tentu saja, mereka semua segera terbangun dan mencoba memasuki platform Rean. Mayoritas, tentu saja, terhalang karena hanya 2 orang yang bisa berada di dalam pada saat yang sama. Lawan Rean mendarat di platform dan menatap Rean dengan khawatir. Dia juga seorang ahli alam jiwa baru lahir, tetapi semua itu terkunci di platform ini. Satu-satunya alasan kedua belah pihak belum mulai bertarung adalah karena Rean dan lawan barunya selalu harus menunggu sebentar sebelum melanjutkan. Kau mengejutkan orang itu. Tidak akan semudah itu bagiku. Rean tersenyum tipis dan menoleh ke samping. Sebagai bagian dari kategori yang dipilih Rean, beberapa jenis pedang disediakan bagi siapa saja yang ingin memilihnya. Lagi pula, jika seseorang bertahan cukup lama di panggung, pedangnya bisa patah karena penggunaan terus-menerus. Rean berjalan ke tempat penyimpanan pedang dan menaruh pedangnya di sana. Setelah itu, ia pergi ke samping dan mengambil pedang lainnya. Pedang ini adalah pedang kayu, ini seharusnya sudah cukup. Mengapa ada pedang kayu di sana? Rean tidak menetapkan aturan apapun yang melarang jenis pedang apapun, jadi mengapa tidak menggunakan pedang kayu? Mereka yang menonton dari luar menarik napas dalam-dalam. Bukankah itu sama saja dengan mengatakan Rean tidak membutuhkan pedang sungguhan untuk mengalahkan lawannya? Ekspresi wajah pria itu berubah. Dia tidak akan membiarkan Rean mempermalukannya seperti itu. Kau akan menyesali pilihanmu. Rean berjalan kembali ke tengah arena dan berdiri di depan lawannya. Kuharap begitu. Lagi pula,
Aku mencari seseorang yang mampu melampaui batas kemampuanku. Menit itu segera berakhir, dan lawan Ryan melangkah maju. Pedangnya turun dalam bentuk diagonal dan tampak bergetar sesaat. Senyum Ryan berlanjut. Benar saja, Sword Intent cukup umum di Kekaisaran Werdelem. Orang ini dapat menggunakan Sword Intent tahap pertama, Sword Intent Seed. Namun, Ryan tidak mengaktifkan Sword Intent miliknya sendiri. Pedang kayu di tangannya berputar diagonal untuk bertemu dengan pedang pria itu pada sudut yang sama. Siapapun yang melihatnya akan percaya bahwa pedang Ryan akan langsung patah sebelum Ryan teriris tepat setelahnya. Namun, saat kedua pedang bertemu, pedang Ryan bergerak mundur. Ryan melangkah sedikit ke samping dan melakukan sesuatu yang tampaknya tidak dapat dipercaya. Ryan mengendalikan ujung pedang kayunya dan menekan ujung pedang lawannya tanpa menyebabkan kerusakan pada senjatanya sendiri. Dia kemudian meletakkan kakinya dalam posisi yang aneh dan membuat lawannya tersandung. Karena tidak ada energi spiritual yang dapat digunakan, orang itu jelas tidak dapat menggunakannya untuk terbang dan mencegah dirinya jatuh ke tanah. Asteristuk. Ryan lalu mengetuk sisi pedangnya di belakang kepala pria itu sambil tetap tersenyum. Tahap pertama Sword Intent. Lumayan, tapi bukan lawanku. Sial. Alarm berbunyi dari formasi di peron, dan tubuh orang itu langsung diteleportasi keluar. Tidak perlu ada hakim. Formasi itu sendiri menganalisis apa yang dipertukarkan dan memberikan kemenangan kepada Ryan. Sekarang, semua orang di sekitar mengerti. Ryan tidak mencoba membuat lawannya marah dengan pedang kayu itu. Dia hanya tidak membutuhkan pedang sungguhan sejak awal. Jadi, siapa selanjutnya? Ryan melihat ke arah para ahli yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya dan tetap tersenyum. Masih ada jalan panjang yang harus ditempuh. Dan seperti biasa, tiket emas dan batu apapun diterima. Bab 2944 Ayo bermain. Kembali ke platform Roan, 2 menit setengah telah berlalu sejak dimulainya permainan. Tiba-tiba, lawan Roan diteleportasi keluar dari platform. Dia belum kehilangan semua unitnya, tetapi formasi di platform tahu bahwa mustahil baginya untuk menang lagi. Lebih dari itu akan membuang-buang waktu. Roan melirik keluar dan menyadari bahwa para ahli di sekitar platformnya semuanya mengenakan pakaian merah dan hitam yang serupa. Mereka adalah para pengikut Sekte Lincae. Sekte Lincae adalah salah satu kekuatan yang mengendalikan salah satu dari 14 wilayah di negara Rusbaf, wilayah Lincae. Dia melirik platform lain dan melihat bagaimana kekuatan lain mulai mengambil formasi pelindung untuk menghentikan siapapun dari luar. Dengan begitu, hanya orang-orang mereka yang dapat menantang orang di dalam platform yang mereka lindungi. Klan Gondel adalah salah satunya, yang telah memblokir platform tempat pria alkemis itu berdiri. Tak lama kemudian, orang lain dari Lincae memasuki platform Roan. Papan medan perang segera berubah menjadi peta yang sama sekali baru sebelum orang itu menyebarkan pasukannya. Strategi tadi benar-benar tidak lazim. Menggunakan pasukan utamamu sebagai umpan dan mengubah tujuan umpan mereka di tengah jalan untuk mengejutkan lawan, namun, itu tidak akan banyak berguna melawanku. Roan adalah orang pertama yang bergerak kali ini karena sebelumnya dia adalah yang kedua. Dia segera menggerakkan pasukannya dan melewati gilirannya, sama sekali mengabaikan orang itu. Melihat Roan kurang tertarik pada dirinya sendiri, orang itu pun memindahkan pasukannya, mengambil beberapa posisi bertahan dan bersiap untuk merebut benteng pertama sebelum gilirannya tiba. Roan langsung menggerakkan prajuritnya, hanya menggunakan 1 detik dari 10 detik yang tersedia. Ia melewati gilirannya sekali lagi. Entah bagaimana, Roan tampak lebih tertarik pada apa yang terjadi di berbagai platform lain daripada platformnya sendiri. Masing-masing pihak mengambil giliran, dan 2 menit kemudian. Mengerikan. Lawan Roan diteleportasi keluar, pasukannya hancur total. Roan menghabisi orang itu bahkan lebih cepat daripada yang dilakukannya terhadap orang sebelumnya. Membosankan. Ucapan Roan langsung membuat darah para anggota Sekte Lincae mendidih. Mereka memilih platform Roan karena spesialisasi sekte mereka. Mereka sangat ahli dalam pertarungan kelompok dan memimpin pasukan. Para ahli mereka tidak terlalu kuat secara individu. Kalaupun ada, mereka berada di posisi terbawah dari 14 kekuatan negara Rusbaf dalam hal kekuatan individu. Namun, jika bersama-sama, mereka pasti berada di peringkat 5 teratas.
Kali ini aku akan maju. Pastikan yang lain tidak melewati pertahanan kita, salah satu ahli Lin Chae berkata. Ya, semua orang setuju, dan lawan Roan berikutnya memasuki platformnya. 1 menit 52 detik kemudian. Asteris mengerikan. Asteris. Orang itu diteleportasi. Dia kalah lebih cepat dari yang terakhir. Asteris menguan. Roan menguap dengan mata setengah tertutup. Jika komentarnya yang membosankan sebelumnya membuat para ahli sekte Lin Chae marah, menguapnya benar-benar membuat mereka marah. Aku akan maju selanjutnya. Perhatikan strateginya. Jika aku kalah, pastikan dia menyesal telah menunjukkan kartunya. 2 menit dan 26 detik kemudian. Asteris mengerikan. Asteris. Satu orang lagi dikeluarkan dari formasi. Namun, ia bertahan lebih lama dari yang terakhir. Namun, bukan karena ia lebih baik, tetapi karena Roan sekali lagi mengubah strateginya. Ia menggunakan pendekatan yang sama sekali berbeda dari 3 pertandingan pertama yang dimenangkannya, jadi bagaimana mungkin Lin Chae Experts menggunakannya untuk melawannya? Ada lebih dari 10.000 orang di sini. Aku menolak untuk percaya bahwa tidak ada satupun dari kita yang bisa mengalahkannya dalam permainan strategi. Aku akan maju selanjutnya. 5 menit kemudian, Asteris mengerikan. Asteris. Dan satu orang lagi kalah dari Roan. Lebih menyakitkan lagi, Roan benar-benar meniru strategi lawannya. Namun, ia membuat beberapa perubahan kecil di sana-sini, yang menyebabkan pasukan lawannya hancur dalam waktu singkat dan menaklukkan semua benteng yang tersedia. Orang mungkin berpikir bahwa 5 menit terakhir itu mengesankan, tetapi kenyataannya adalah bahwa lawan Roan selalu menggunakan hampir seluruh 10 detiknya untuk bergerak. Kalau tidak, itu akan berakhir jauh lebih awal. Berikutnya datang. Asteris mengerikan. Asteris. Dan pergi beberapa menit kemudian. Berikutnya masuk. Asteris mengerikan. Asteris. Hanya untuk dikirimkan lebih dari semenit kemudian. Asteris suara sumbang, suara sumbang, suara sumbang. Menggunakan strategi yang tak terhitung jumlahnya dan tidak pernah puas dengan satu jenis formasi. Tidak mungkin untuk mengetahui komandan macam apa Roan itu. Pukul 11.20. Menyerang. Dia jago dalam hal itu. Pertahanan. Dia jago dalam hal itu. Penipuan. Dia ahli dalam hal itu. Pengurangan. Dia ahli dalam hal itu. Secara keseluruhan, dia bahkan lebih mengerikan. Orang-orang sekte Lin Chae tidak tahu, tetapi sebagian besar konsentrasi Roan tertuju pada ingatan Rean saat Rean bertarung melawan pengguna SWOT Inten lainnya. Apa yang akan dipikirkan sekte Lin Chae jika mereka tahu Roan bahkan tidak melihat mereka? Mungkin mereka akan bunuh diri saat itu juga. Kembali ke platform Rean. Asteris dentang. Asteris. Pedang kayu Rean akhirnya patah menjadi 2, membuat lawannya yakin untuk memenangkan pertarungan itu. Rean telah mengalahkan lebih dari 20 lawan dan memenangkan semuanya dengan pedang kayunya. Tidak seorang pun akan percaya pedang kayu bisa sehebat itu. Sayang sekali Rean melepaskan pedang kayunya saat patah. Tidak, lebih tepatnya, Rean tahu bahwa pedang kayu malang itu tidak akan melawan dan menggunakan serangan terakhir untuk memaksa lawannya ke tempat yang diinginkannya. Tangannya bergerak seperti ular dan menghantam bagian bawah pedang lawannya. Pedang itu terlepas dari tangan orang itu tanpa keinginannya, dan jatuh ke tangan Rean sendiri. Asteris bayi. Asteris. Rean kemudian menghentikan pedang lawannya di dekat lehernya sebelum berhenti. Sedikit darah keluar, tetapi hanya itu saja. Sepertinya satu pedang kayu tidak cukup untuk menahan kalian. Asteris mengerikan. Asteris. Akhirnya, formasi platform memindahkan orang itu keluar, menilai bahwa dia telah kalah. Rean kemudian berjalan kembali ke tempat persembunyian dan meninggalkan pedang lawannya di sana. Setelah itu, dia mengambil pedang kayu lain sebelum berbicara kepada para ahli di luar. Apakah kalian pikir aku tidak tahu apa yang kalian lakukan? Kalian mengirim yang lemah terlebih dahulu sementara yang kuat terus menonton. Namun, jika kalian bahkan tidak bisa memaksaku untuk mengambil pedang biasa, apakah kalian pikir kalian bisa mengetahui apapun tentang kekuatanku yang sebenarnya? Asteris Zun. Tiba-tiba, SWOT Inten milik Rean aktif untuk pertama kalinya. Tidak hanya aktif, tetapi juga merupakan SWOT Inten tahap kedua, eterealitas yang stabil. Ayo, kirimkan yang bagus untuk kumainkan. Bab 2945 hari yang luar biasa. Rean bisa saja menunjukkan SWOT Inten tingkat tinggi. Namun, pedang kayu sederhana itu jelas tidak akan mampu menahannya,
jadi dia harus berhenti di tahap kedua. Meskipun demikian, melihat seseorang semudah itu memanipulasi SWOT Intent tahap kedua jelas menarik perhatian banyak orang. Asteris Arhe. Asteris. Tiba-tiba, seorang kultivator diserang tepat di luar panggung. Luka sayatan yang dalam dan jejak SWOT Intent muncul di tubuhnya, memaksanya untuk segera melarikan diri. Namun, dia bukan satu-satunya. Di sekitar arena Rean, semakin banyak kultivator yang dipaksa pergi. Mereka yang mencoba mempertahankan posisi mereka terbunuh di sana. Rean menyaksikan semua itu sambil tersenyum. Sepertinya mereka memutuskan untuk mengubah target mereka. Kekuatan yang datang ke panggung Rean adalah para kultivator Sekte Pembelah Dunia. Di antara 14 wilayah negara Rusbaf, Sekte Pembelah Dunia dianggap sebagai yang terkuat kedua, hanya di belakang keluarga kerajaan. Ini adalah sekte yang didedikasikan untuk pedang dan hanya pedang. Tidak ada tipe kultivator lain yang dapat bergabung dengannya. Awalnya, Sekte Pembelah Dunia telah menguasai platform yang berbeda. Namun, setelah semua pertarungan yang dilalui Rean, sekte ini tidak bisa mengabaikannya lagi. Rean merampas sorotan mereka sebagai pembudidaya pedang. Namun, keputusan akhir datang dari atas. Master Sekte dari Sekte Pembelah Dunia menggunakan indera spiritualnya untuk memberitahu para pengikutnya bahwa mereka harus mengalahkan Rean. Awalnya, perintahnya adalah untuk tetap berada di platform lain terlepas dari apapun yang terjadi. Para pengikut ingin melawan Rean, tetapi mereka tidak bisa menentang perintah sekte. Fakta bahwa Master Sekte sendiri mengubah rencana adalah alasan mereka datang untuk Rean. Asteris mengerikan. Asteris. Salah satu kultivator Sekte Pembelah Dunia memasuki panggung Rean dan mengambil pedangnya dari punggungnya. Setelah itu, tahap kedua dari SWOT Intent diaktifkan, menunjukkan kekuatan yang sama dengan milik Rean. Sebagai seorang praktisi pedang, aku menantangmu untuk bertarung. Mata Rean menunjukkan sedikit keterkejutan. Kau jauh lebih terpelajar daripada mereka yang masuk sebelumnya. Kupikir kau akan datang dan mengatakan bahwa aku tidak boleh pamer atau semacamnya. Pria itu menggelengkan kepalanya. Aturan nomor 1 dari Sekte Pemecah Dunia, jangan pernah meremehkan lawanmu. Perbedaan kultivasi, usia, pengalaman, tidak ada yang penting. Selalu gunakan kekuatan penuhmu. Pedang harus menyerang dengan keyakinan. Pedang kayu atau bukan, aku akan berusaha sekuat tenaga untuk mengatasinya. Rean mengangguk, puas. Ia bersikap lebih serius, dan SWOT Intentnya tampak lebih terkonsentrasi pada pedang kayunya. Itu masih tahap kedua yang sama, SWOT Ethereality, tetapi levelnya jelas berbeda. Baiklah, kawan. Seseorang yang tahu cara menghargai pedang, bahkan jika itu adalah pedang kayu seperti milikku, adalah seseorang yang kuhormati. Siapa namamu? Ini adalah pertama kalinya Rean menanyakan nama lawannya. Saya Fordi, jawab pria itu cepat. Beberapa tatapan dari para kultivator Sekte Pemecah Dunia lainnya tertuju pada Rean. Dunianya semakin mendapatkan rasa hormat dari mereka. Menit demi menit berlalu dengan cepat. Rean dan Fordi saling menyerang. Dua pedang datang dari sudut yang berbeda dan bertemu di tengah. Namun, karena pedang Rean adalah pedang kayu, pedang itu sudah mengalami beberapa kerusakan meskipun Rean mencoba untuk mengimbanginya. Rean tersenyum tipis. Orang ini jelas berada di level lain, dan dia bahkan tampaknya bukan murid penting dari Sekte Pemecah Dunia. Rean segera mengubah posisinya dan menarik pedangnya ke belakang, mencoba membuat Fordi kehilangan keseimbangan. Namun, Fordi tampaknya menduganya dan melangkah maju. Itu memberinya keuntungan, yang ia gunakan untuk menebas Rean sekali lagi. Pedang Ethereality-nya terus tak tergoyahkan, membidik langsung ke leher Rean. Jika Rean mencoba menghalangi dengan pedang kayu itu, Fordi pasti akan memotongnya menjadi dua dan leher Rean tepat setelahnya. Namun, tubuh Rean tiba-tiba jatuh ke belakang saat pedang kayunya berubah posisi. Sisi pedang Fordi mengenai pedang kayu Rean di posisi yang sama dan meluncur ke depan, menangkis serangan pedang tersebut. Akhirnya, Rean menyelesaikan gerakannya dengan salto ke belakang, menghantam tangan Fordi dengan kakinya. Asteris retakan. Asteris. Suara tulang retak bergema di sekitarnya. Pergelangan tangan Fordi dan beberapa tulang di tangannya patah seketika. Itu adalah tangan yang sama yang memegang pedangnya. Asteris Fup. Asteris. Rean mendarat beberapa meter jauhnya dan menatap ekspresi gelap Fordi. Mengesankan. Bahkan dalam situasi seperti ini, kau tidak melepaskan pedangmu. Fordi mendesah dan kembali menaruh pedangnya di punggungnya.
Pemenang pertarungan ini sudah jelas. Satu-satunya cara bagiku untuk menjatuhkan pedangku adalah dengan memotong tanganku atau membunuhku. Meskipun demikian, sepertinya formasi juga menentukan siapa yang memenangkan pertarungan ini. Asteris mengerikan. Asteris. Seketika, Fordi diteleportasi keluar. Ia memfokuskan energi spiritualnya di tangannya dan mulai menyembuhkannya perlahan-lahan. Ia mengabaikan rasa sakitnya dan kembali menatap Ryan di dalam. Merupakan suatu kehormatan bagi saya untuk beradu pedang dengan seorang ahli seperti itu. Terima kasih, teman. Ryan tersenyum dan mengangguk. Kapan saja, kawan. Ia kemudian melihat ke arah para pembudidaya pedang lainnya dari Sekte Pemecah Dunia. Sepertinya Fordi bukan satu-satunya yang tertarik melawanku. Ayo, aku juga seorang praktisi pedang dan tidak akan lari. Hanya satu dari pendekar pedang dari Sekte Pembelah Dunia yang bergerak. Dari kelihatannya, mereka telah memutuskan urutan pertarungan. Saya Guan Tri Ryan. Saya harap Anda belum lelah. Sama seperti Fordi, pedang Guan juga memancarkan niat pedang tahap kedua. Oh, niat pedang yang lain. Ryan tampak senang. Berapa banyak dari mereka yang menunggu di luar yang dapat menggunakannya? Guan tersenyum seperti Ryan. Syarat pertama untuk memasuki Sekte Pemecah Dunia adalah mampu menggunakan pedang niat tahap pertama. Sedangkan bagi mereka yang menunggu di luar panggung ini, mereka semua setidaknya dapat menggunakan tahap kedua. Ekspresi Ryan berubah saat dia melihat ke arah semua orang di luar. Oh, ini akan menjadi hari yang menyenangkan. Dan seperti biasa, tiket emas dan batu apapun diterima. Bab 2946 Ayo mulai. Semua orang menatap Ryan, yang tampak sangat senang mendengar kata-kata itu. Sekali lagi, kesan mereka terhadap Ryan membaik. Mereka semua adalah penggemar pedang, dan Ryan sangat gembira karena bisa bertukar jurus dengan mereka semua. Bagaimana mungkin mereka tidak bisa memahaminya? Di puncak istana, Master Sekte dari Sekte Pembelah Dunia menyaksikan pertarungan itu dengan mata jernih. Semakin dia memperhatikan Ryan, semakin dia tampak menyukai anak laki-laki itu. Amelia, siapa anak laki-laki dalam formasi itu? Dia tampak cukup muda namun penguasaan pedangnya luar biasa. Amelia menoleh ke arah pria itu. Oh, Master Sekte Dili tertarik pada anak itu. Beri aku waktu sebentar, dan aku akan memeriksanya untukmu. Amelia kemudian menatap Karev. Karev mengangguk dan mengeluarkan CD-nya. Dia memeriksa informasi kontes di dalamnya dan menemukan nama yang terdaftar di platform itu. Akhirnya, dia kembali menatap Dili. Senior Dili, namanya Asterix Lark, atau begitulah yang tertulis di detail pendaftaran kontes. Selama batu Werdelem itu resmi, kami tidak terlalu memeriksa identitas siapapun, jadi nama ini mungkin palsu. Dili mengangguk. Jadi dia tidak berafiliasi dengan wilayah lain, kan? Aku bisa melihat tulang-tulangnya dengan indera spiritualku. Tidak diragukan lagi dia semudah penampilannya. Kultivasinya tidak kalah banyak dari murid-murid terbaik sekteku yang seusia dengannya, tetapi kemampuan pedangnya jelas berada di puncak. Dili kemudian menoleh ke para ahli lain di sekitarnya. Orang tua ini menyukai para kultivator yang berbakat dalam pedang, jadi kuharap tidak ada di antara kalian yang akan melawanku demi bocah itu. Apakah ada yang ingin dikatakan? Tubuhnya tampak berubah menjadi pedang, dan kata-katanya mengandung niat pedangnya sendiri. Para pemimpin lain dari wilayah lain tidak menyukai sikap Dili. Semua orang di Sekte Pembelah Dunia seperti itu. Namun, tidak ada yang ingin mencari masalah dengannya. Dia hanya seorang bocah yang sedikit pandai menggunakan pedang. Itu tidak sepadan dengan masalahnya. Kalau begitu, aku juga punya seseorang yang aku inginkan. Saat itulah suara lain terdengar dari antara para ahli. Seorang lelaki tua dengan penampilan terpelajar melangkah maju. Jika seseorang tidak tahu lebih baik, orang mungkin mengira dia hanyalah seorang kakek tua dari suatu keluarga fana di tahun-tahun terakhirnya. Dia adalah Master Sekte Lin Chae, Uniten Siweri. Anak laki-laki yang sedang dipermainkan murid-muridku. Dia menarik perhatian lelaki tua ini. Semua orang menoleh dan segera menyadari Roan dan permainannya di battlefield board. Dia terus menghancurkan murid-murid Sekte Lin Chae satu demi satu. Banyak permainan telah berlalu tetapi Roan masih belum mengulangi strategi yang sama dua kali. Bagi Uniten, dia lebih memikat daripada pengguna pedang jenius manapun. Para pemimpin lain dari daerah lain mengerti apa yang sedang terjadi. Ekspresi mereka berubah, dan mereka mulai menonton kontes di platform lain dengan lebih serius.
Mungkin mereka bisa menemukan seseorang yang cocok untuk mereka juga. Ryan dan Roan tidak tahu apa yang sedang dibicarakan tentang diri mereka, dan bahkan jika mereka tahu, mereka tidak akan peduli. Mereka sudah mengerti bahwa mereka akan menarik perhatian. Namun karena mereka memiliki batu Werdelem asli, mereka tidak perlu terlalu khawatir, terutama karena mereka bisa menghilang begitu saja jika perlu. Waktu terus berlalu, dan matahari mulai terbenam sementara Ryan, Roan, dan kontestan lainnya mencoba mempertahankan tag mereka. Asteris Dentang, Swiss, Asteris. Ryan akhirnya berubah menjadi pedang sungguhan sementara SWOT Intense-nya menunjukkan tahap ketiga. Para pengikut sekte pemecah dunia memang sangat ahli dalam pertarungan pedang. Asteris Bang, Asteris, Asteris Arf, Asteris. Ryan berhasil menangkis serangan lain sebelum menendang orang itu keluar dari arena. Namun, serangan ini memakan waktu hampir 5 menit. Ryan benar-benar mulai lelah sekarang. Kuat sekali. Tak kusangka aku bisa menemukan ahli seperti itu di dunia fana. Roan dan aku harus segera naik untuk melihat alam surgawi mereka. Namun, dia masih bersemangat. Akan tetapi, baik Ryan maupun Roan tidak lupa untuk memeriksa keadaan sekitar. Sejauh ini, hanya 3 kontestan yang berhasil mempertahankan posisi mereka. 2 di antaranya jelas Ryan dan Roan, atau Asterix dan Obelix. Yang satunya kebetulan adalah gadis yang memilih sejarah alam semesta tempat mereka berada. Anehnya, dia telah mencapai nilai hampir sempurna di semua mata pelajaran yang diberikan formasi di platform kepadanya dan para musuhnya. Hei, Roan, mungkin dia bisa berguna. Bagaimana menurutmu? Ryan bertanya kepada Roan melalui koneksi mereka. Roan mengangguk, karena sudah lama memperhatikan gadis itu. Benar, daripada mencari di terminal, mungkin lebih baik bertanya langsung kepada seseorang yang tahu banyak. Kita lihat saja nanti. Melihat keadaannya, dia mungkin akan memasuki istana bersama kita juga. Ryan setuju dan mengalihkan perhatiannya kembali ke platformnya. Asteris mengerikan. Asteris. Anggota lain dari sekte pembelah dunia melangkah ke panggung. Melihatnya, Ryan menyipitkan matanya. Sepertinya kalian akhirnya menganggapku serius. Pada saat berikutnya, niat pedang Ryan berubah lagi. Sebuah aura muncul di atasnya, memberikan perasaan mengancam. Tahap keempat niat pedang, aura pedang. Ryan tahu wanita ini tidak akan semudah peserta sebelumnya. Wanita itu menggelengkan kepalanya sedikit. Kami tidak meremehkanmu. Kau jelas memiliki apa yang diperlukan agar kami menganggapmu sebagai teman dekat. Namun, memang benar bahwa aku ingin mengamati gaya bermainmu lebih jauh. Kau jelas ahli dalam menggunakan pedang, tetapi berbeda dari kami, kau juga menggunakan bagian tubuhmu yang lain dalam pertempuran. Ryan tahu itu. Dia telah meninju, menendang, dan bahkan melakukan beberapa akrobat aneh untuk mendukung permainan pedangnya. Para anggota sekte pembelah dunia tampaknya tidak terbiasa dengan gaya seperti ini. Mau bagaimana lagi? Orang yang mengajari Ryan adalah Roan. Dia menambahkan begitu banyak gaya pada pedang Ryan sehingga sulit untuk mengatakan Ryan memiliki gaya sama sekali. Apakah itu mengganggumu? Wanita itu mengambil pedang kecil dari pinggangnya sebelum menggelengkan kepalanya. Seketika, aura muncul di sekelilingnya, sama seperti Ryan. Tahap keempat, aura pedang. Dia juga bisa menggunakannya. Tidak, aku hanya merasa lebih bahagia karena bisa menghadapi gaya yang berbeda. Sekarang, mari kita mulai. Dan seperti biasa, tiket emas dan batu apapun diterima. Bab 2947 akhirnya aku menemukan satu. Asteris klang, 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 klang. Asteris. Ryan dan wanita itu beradu beberapa kali. Tidak diragukan lagi, dia adalah lawan terberat sejauh ini. Tahap keempat SWOT Intense miliknya hampir terkonsentrasi seperti Ryan, menunjukkan dedikasinya yang besar pada pedang. Jangan lupa bahwa Ryan sebenarnya ratusan kali lebih tua darinya. Asteris bentrokan. Asteris. Pedang-pedang itu beradu lagi, memaksa Ryan dan wanita itu mundur. Ryan menatap pedangnya, yang sudah retak dan retak. Meskipun ini hanya pedang besi biasa, aku terkesan kau berhasil membuatnya seperti ini. Katakan, siapa namamu? Wanita itu menarik napas dalam-dalam dan menegakkan tubuhnya. Tomu Gozen. Tomu Gozen. Ryan menyipitkan matanya. Dia cukup yakin pernah membaca tentang seseorang dengan nama ini di suatu tempat dahulu kala. Oh, samurai wanita Jepang. Tomu menunjukkan ekspresi bingung. Jepang, samurai.
Apa yang kau bicarakan? Ah, Ryan segera menggelengkan kepalanya. Maaf, lupakan saja. Namamu kebetulan sama dengan seseorang yang pernah kudengar di masa lalu. Kau bahkan tidak menggunakan katana. Hahaha. Baiklah, mari kita lanjutkan. Namun, Tomu mengangkat tangannya, memberi isyarat agar Ryan berhenti. Belum. Ryan berhenti, bingung. Tomu kemudian melihat potongan pedang itu. Ambil pedang baru. Jangan salah paham. Aku menganggap semua pedang itu menakjubkan. Namun, pedang besi tidak dapat melakukan banyak hal. Aku tidak ingin menang karena pedangmu tiba-tiba patah pada akhirnya. Ryan tersenyum tipis dan menggelengkan kepalanya. Oh, tidak perlu khawatir tentang itu. Jika pedangku ini patah, maka aku akan menerimanya sebagai kekalahanku. Aku sudah memutuskannya sebelum kita memulai pertarungan ini. Selain itu, tiba-tiba, aura pedang Ryan berubah, sekarang memancarkan aura pedang yang bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Ryan dan pedangnya tampak menyatu saat udara di sekitarnya menjadi berat. Apa yang digunakan Ryan masih merupakan aura pedang yang sama dengan Tomu. Namun, setiap pembudidaya pedang dapat mengetahui perbedaan antara pedang dan aura miliknya dan milik Tomu. Keduanya tidak berada pada level yang sama. Kau berhak melihat sedikit lebih banyak kekuatanku. Mata Tomu terbuka lebar, tidak menyangka Ryan akan melangkah lebih jauh. Ia pikir Ryan telah menunjukkan segalanya dan hanya dibatasi oleh kualitas pedangnya. Sekarang, ia mengerti bahwa Ryan masih punya banyak hal untuk ditunjukkan. Tangan Tomu mulai sedikit gemetar, dan senyum muncul di bibirnya untuk pertama kalinya. Bagus. Ryan pun tersenyum sebelum tubuhnya mencondong ke depan. Beberapa urat muncul di sekitar kakinya, dan ia melesat maju dengan kecepatan dan kekuatan yang luar biasa. Tomu memahami maksud Ryan dan melakukan hal yang sama. Semua penggarap pedang dari Sekte Pembelah Dunia juga harus memiliki teknik kultivasi tubuh. Hanya tubuh yang kuat yang dapat memungkinkan penggarap pedang untuk menampilkan kemampuan pedangnya yang sebenarnya. Keduanya bertemu di tengah panggung dalam sepersekian detik, dua pedang melakukan serangan pada sudut yang berbeda. Konfrontasi ini akan diputuskan di sini dan sekarang. Asteris menangis. Swiss. Asteris. Ryan dan Tomu berpapasan dan berhenti beberapa meter jauhnya. Asteris dentang, dentang, dentang. Asteris ses. Asteris tetes, tetes, tetes. Separuh pedang jatuh ke tanah, terpental dua kali saat darah mulai menetes di atasnya. Tomu kemudian berlutut di lantai, menatap teman hidupnya yang telah terbelah dua. Luka dalam di dadanya tidak berarti apa-apa baginya. Bahkan jika dia meninggal di sana, dia tidak akan menyesal. Namun, dia segera mengerti bahwa meskipun lukanya dalam, luka itu tidak mengenai semua organ vitalnya. Selama dia menerima perawatan, dia akhirnya akan pulih sepenuhnya. Dengan sumber daya Sekte Pemecah Dunia, beberapa hari seharusnya lebih dari cukup. Tomu kemudian menatap Ryan dan pedang besinya. Pedang itu masih dipenuhi aura pedang, dan tidak ada sedikit pun retakan atau retakan tambahan di atasnya. Pada akhirnya, aku masih harus menempuh jalan panjang. Aura pedang Ryan menghilang, dan dia menarik napas dalam-dalam. Kau hebat, tahu. Pertukaran ini baru saja membuka mataku dan memberiku banyak ide. Nah, hal yang sama berlaku untuk Rowan, yang bahkan melirik arena Ryan sejenak. Dia melihat ingatan Ryan, tetapi dia harus menyaksikan bentrokan terakhir itu dengan matanya. Sejauh ini, hanya Ryan dan Rowan yang telah mencapai tahap keempat SWOT Inten di alam semesta lisan. Luan masih di tahap ketiga sementara Sekte Sistem memiliki cukup banyak pengguna Weapon Inten tahap kedua dan pertama. Karena itu, Ryan dan Rowan hanya saling bertukar gerakan saat menggunakan Weapon Inten tahap keempat. Namun, kini mereka tiba di tempat di mana banyak orang lain dapat menggunakan tahap keempat. Seorang wanita di tahap puncak jiwa baru lahir sudah memilikinya. Guru, Ryan, Kuslau, juga dapat menggunakannya. Itulah yang mereka butuhkan, lebih banyak pengalaman, dan bentrokan terakhir ini memenuhi tujuan tersebut. Tomu tersenyum tipis saat kekuatan spasial mulai menyelimuti tubuhnya. Formasi di platform itu jelas menganggapnya telah kalah, jadi formasi itu akan memindahkannya keluar. Namun, tepat saat ia akan dikirim keluar, ia meninggalkan beberapa patah kata. Aku selalu mencari pria yang layak, dan kurasa akhirnya aku menemukannya. Asteris mengerikan. Asteris. Akhirnya, dia pergi. Ryan terkejut sesaat sebelum tertawa terbahak-bahak.
Hahaha. Ia kemudian menatap anggota sekte pemecah dunia lainnya, yang tampak menatapnya dengan ekspresi berbeda. Katakan pada wanita cantik itu aku sudah menikah, iya. Hahaha. Semua orang merasa percakapan itu sangat aneh. Pertama-tama, Ryan tampaknya tidak lebih dari 12 atau 13 tahun, sementara Tomu sudah mendekati usia 30-an. Namun yang lebih aneh lagi adalah mendengar dari Ryan, atau Asterix, bahwa dia sudah menikah. Apa yang salah dengan dunia ini? Bab 2948 jam terakhir. Di platform Roan, dia tersenyum tipis sebelum berkomentar melalui koneksi mereka. Saya pikir Kia akan sangat tertarik dengan berita ini. Ryan merasakan hawa dingin menjalar di punggungnya sebelum mengalihkan pandangannya ke tempat Roan sedang bermain Battlefield Board. Persetan denganmu. Aku pria yang setia. Roan sama sekali mengabaikan kata-kata Ryan dan kembali fokus pada permainan. Unit penjinak binatangnya tiba-tiba terpisah dari tim penyerang di sayap kiri. Anehnya, ia bertemu dengan kelompok tersembunyi dari lawannya tepat di tempat ia mengirim unit penjinak binatang itu. Karena medannya, unit penjinak binatangnya menghancurkan kelompok musuh sepenuhnya, mengambil kesempatan untuk maju dari sana sebelum gilirannya berakhir. Dia pasti curang, seru lawan Roan dari sekte Lin Chae dengan keras. Tidak mungkin dia tahu kemana aku mengirim unit tersembunyiku. Dia pasti punya akses ke seluruh papan. Itulah satu-satunya penjelasan. Diam, teriak seorang kultivator lain dari sekte Lin Chae dari luar panggung. Itu sama saja dengan mengatakan bahwa ratu dan keluarga kerajaan tidak jujur. Apakah kamu ingin mati? Pria di dalam platform menutup mulutnya dan tidak berbicara lagi. Sekitar 30 putaran berlalu, dan Roan menghabisi lawannya sekali lagi. Meskipun tampaknya mudah, Roan juga memiliki kesempatan untuk mempelajari satu atau dua hal. Tidak seperti 100% prediksi dan gerakannya di papan medan perang berhasil. Setiap komandan memiliki sifat mereka sendiri. Karena itu, satu atau beberapa gerakan tidak berjalan seperti yang diharapkan. Hanya saja dalam situasi keseluruhan papan medan perang, Roan memenangkan lebih dari 90% pertempuran setidaknya. Tak perlu dikatakan lagi, papan medan perang tidak mengizinkan Roan melihat unit lawan hingga mereka muncul di garis pandang mereka. Hal yang sama berlaku untuk lawan. Jika kedua belah pihak dapat melihat semua gerakan lawan, apa gunanya permainan ini? Salah satu ciri utama medan perang adalah prediksi gerakan musuh, dan disitulah Roan benar-benar menghancurkan lawan-lawannya. Bagi mereka yang menonton di luar, papan tidak menunjukkan apapun hingga kedua pasukan bertemu di medan perang. Jika tidak, siapapun dapat melakukan sesuatu untuk mencoba membantu teman-teman mereka. Setelah menghabisi lawan terakhirnya, Roan memejamkan mata dan menunggu lawan berikutnya. Namun, lebih dari semenit berlalu, dan tidak ada satupun anggota sekte Lin Chae yang memasuki platformnya, membuatnya bingung. Dia membuka matanya lagi, menatap para pengikut sekte Lin Chae yang ragu-ragu di luar. Seketika, dia mengerti. Itu masuk akal. Berpegang teguh pada tek berarti keinginan terpenuhi. Mereka yang tetap di luar sampai sekarang berharap menemukan kelemahan dalam strategiku, tetapi karena aku terus berubah, mereka tidak tahu harus berbuat apa. Mereka mungkin berpikir bahwa mereka pasti akan kalah jika memasuki platform sekarang, dan itu berarti kehilangan satu-satunya kesempatan mereka untuk menggantikanku. Lagi pula, mereka yang kalah di platform langsung didiskualifikasi dari kontes. Roan benar, karena permainannya biasanya berlangsung antara 1 menit dan 3 menit, ia telah melenyapkan ratusan pengikut sekte Lin Chae. Itu juga berarti bahwa mereka yang kalah tidak dapat lagi membantu mempertahankan platform tersebut. Kehilangan lebih banyak pengikut juga berarti mereka mungkin tidak memiliki cukup kekuatan untuk melindungi platform ini bagi diri mereka sendiri. Namun, hal itu juga bermasalah. Dengan keadaan saat ini, mereka pada dasarnya melindungi Roan, bukan melindungi label yang dimiliki Roan. Citra Roan benar-benar menghancurkan kepercayaan diri mereka. Melihat itu, Roan berbaring telentang dan meletakkan tangannya di belakang kepalanya, tampak santai. Karena mereka tidak datang, sebaiknya dia menghabiskan waktunya untuk memikirkan hal-hal lain. Ratu berkata dia akan mewujudkan satu keinginan, tetapi jelas ada batasnya. Bagaimanapun, aku mungkin bisa memintanya untuk menemukan akar salite daripada hanya mencari di basis data herbal keluarga kerajaan. Ekspresi marah pada para kultivator sekte Lin Chae semakin meningkat. Cara Roan bertindak seolah-olah dia sedang mengejek mereka.
Tidak, mereka yakin Roan sedang mengolok-olok situasi mereka. Ryan melihat hal itu melalui koneksi mereka dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Apakah benar-benar perlu mengejek mereka seperti itu? Ekspresi Roan bahkan tidak berubah. Mengejek. Mengejek apa? Bagiku, mereka seperti tidak ada, jadi bagaimana aku bisa mengejek mereka? Jangan konyol. Asteris mengerikan. Asteris. Akhirnya, satu lagi masuk, tidak dapat menahan diri lagi. Bangun, dasar. Biar kulihat apakah kau benar-benar hebat. Roan berguling ke samping, matanya setengah terbuka sambil menguap. Ia kemudian meletakkan kepalanya di tangannya sambil berbaring miring dan menyebarkan pasukannya di papan medan perang sekali lagi. Mulut Ryan berkedut saat ia beradu pedang di platformnya. Siapa yang ingin kau tipu di sini? Roan melirik ke arah panggung Ryan sebelum mengalihkan pandangannya kembali ke papan medan perang. Baiklah, mungkin aku sedikit mengejek mereka. Waktu tidak menunggu siapapun. Kontes berlangsung hingga larut malam, dan beberapa perubahan terjadi. Yang paling jelas adalah panggung tempat Roan memainkan papan medan perang. Para pengikut Sekte Lincai akhirnya menyerah menantang Roan dan pindah ke panggung lain. Tentu saja, panggung lain juga memiliki para kultivator dari kekuatan lain yang melindungi mereka, jadi pertempuran pun terjadi. Melihat panggung Roan terbuka, banyak ahli yang tidak berafiliasi, serta ahli dari kekuatan yang lebih kecil, bergegas datang. Panggung Roan menjadi tempat yang bebas untuk semua orang, dan semua orang mencoba masuk begitu Roan mengalahkan seseorang. Nah, jika Sekte Lincai menganggap dirinya sebagai tempat berkembang biaknya para komandan dan tidak dapat mengalahkan Roan, bagaimana dengan beberapa kultivator acak dari kekuatan dan ras lain? Permainan yang berlangsung kurang dari 1 menit mulai terjadi satu demi satu. Itulah yang terjadi. Ada platform lain yang mengalami situasi yang sama. Itu adalah platform milik gadis yang memilih sejarah semesta mereka. Dia pada dasarnya adalah sebuah ensiklopedia, jadi kekuatan besar menyerah untuk mencoba menantangnya di bidang itu. Namun, Ryan berbeda. Para pembudidaya pedang hanya peduli dengan pedang. Pedang adalah keinginan mereka, dan keinginan pedang adalah keinginan mereka sendiri. Mampu menyaksikan Ryan bertarung melawan anggota mereka dan menunjukkan gaya yang berbeda adalah harapan yang dapat mereka harapkan. Tentu saja, mereka terus melindunginya sehingga tidak ada kekuatan lain yang akan mengambilnya dari mereka sampai akhir. Ryan bahkan lebih bahagia, karena memiliki kesempatan untuk melawan lebih banyak pembudidaya pedang yang dapat menggunakan tahap keempat dari SWOT Intent. Roan juga mengawasinya melalui koneksi mereka, dan gagasan samar tentang seperti apa tahap kelima mulai terbentuk di benak si kembar. Akhirnya, tengah malam tiba, dan alarm berbunyi di peron. Kontes telah berakhir, dan